Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 17 Juni 2021 berjudul Lepaskan dari yang jahat. Salah satu permohonan dalam doa Bapa kami adalah agar Tuhan melepaskan dari yang jahat. Matius 6 ayat 13 mengatakan demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalimat lepaskanlah kami daripada yang jahat bisa mengandung pengertian bahwa kita ada dalam pengaruh kuasa si jahat, sehingga butuh dilepaskan. Atau kita mengakui kalau ada perbuatan jahat dalam hidup kita dan butuh disucikan. Lalu kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau melepaskan atau membebaskan dari yang jahat itu. Harapannya, ketika kita berdoa, Tuhan yang penuh kasih itu, yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan itu, akan membebaskan kita. Benarkah demikian? Coba sekarang kita perhatikan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan, perhatikan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari sini kita tahu ternyata Tuhan itu tidak hanya kasih, tetapi juga setia dan adil. Ia hanya akan menyucikan. Dikatakan demikian, ini sama dengan melepaskan kita dari segala kejahatan. Hanya jika kita mengaku dosa kita. Itu artinya, kalau kita tidak mengakui dosa kita, maka tentu Tuhan juga tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan tidak akan melepaskan kita dari yang jahat. Mengaku dosa ini pun bukan sekedar ucapan yang keluar dari mulut, tetapi harus disertai dengan komitmen untuk tidak melakukan lagi, alias melakukan pertobatan. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah perubahan keadaan batiniah, yang mana hal ini bisa terjadi kalau kita mau berubah dan mengalami pembaharuan pikiran atau metanoia dalam teks aslinya. Pikiran yang dibaharui oleh firman inilah yang akan membawa kepada perubahan batiniah, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, dan akhirnya semua hidup kita benar-benar jadi baru. Kita mengalami perubahan total, maka barulah Tuhan akan melepaskan kita dari yang jahat,
yang mana pengertiannya akan memberikan kekuatan, akan memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi, meskipun Tuhan itu kasih, punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, Dia tidak bisa melepaskan kita dari yang jahat begitu saja. Bukan karena Dia tidak mau, tetapi ada tatanannya, ada syaratnya. Kita harus mengakui dosa kita dan bertobat terlebih dahulu. Baru Tuhan bisa menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tadi sudah kita baca. Ini penting karena jangan sampai orang tidak menyadari sehingga ia tetap ada dalam kuasa si jahat, yang mana akhirnya pasti akan binasa. Sayangnya, kalau mau jujur, banyak orang Kristen yang tidak memperkarakan akan hal ini. Itu tampak jelas dalam doa-doanya, di mana di luar doa Bapa kami, maksud saya ketika tidak mengucapkan doa Bapa kami, jarang orang percaya yang mengucapkan, lepaskanlah kami daripada yang jahat di dalam doanya. Saudara, kalau jarang mengucapkan kalimat itu, sama artinya jarang yang menyadari adanya potensi kuasa jahat yang menguasai hidupnya. Akibatnya, yang namanya mengaku dosa dan bertobat itu juga tidak banyak dilakukan, tidak banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kenapa? Karena merasa hidupnya sudah benar, dalam arti tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berzina, atau tidak melakukan pelanggaran hukum moral lainnya. Padahal dalam hatinya masih banyak sampah, masih banyak keinginan, masih banyak ambisi, luka batin, kebencian, dendam, dan sebagainya. Jadi tidak heran kalau hidup orang percaya itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana. Bahkan tidak sedikit yang lebih jelek. Dengan penjelasan ini, saya berharap banyak orang akan sadar bahwa bisa jadi ada kuasa jahat yang menguasai pikiran atau perbuatan jahat yang tidak disadari, sehingga akan selalu ingat untuk memohon kepada Tuhan agar melepaskan dari yang jahat. Tidak hanya itu, tetapi juga punya waktu khusus untuk memeriksa diri sampai menemukan kemelesetan yang dilakukan, sampai menemukan kejahatan dalam hatinya yang tidak disadari, lalu bertobat sehingga Tuhan bisa menyucikan dari segala kejahatan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dalam doa saudara, katakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.